wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023-230020. Saya akan menjelaskan tentang Linux Unhinged dari bab 1 sampai dengan bab 6 yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem operasi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Ian Sofyan Andana Saputra, Eskom Mkom. Pertama, apa itu Linux Unhinged? Linux Unhinged merupakan course atau kursus yang ditawarkan langsung oleh Cisco Networking Academy. Kursus ini diberikan untuk pemula yang sama sekali belum pernah menggunakan Linux sebelumnya dan bertujuan untuk memberikan pengenalan singkat tentang apa itu Linux, cara kerjanya, dan bagaimana sistem operasi ini digunakan dalam dunia teknologi informasi. Kenapa harus mempelajari Linux? Pertama, Linux banyak sekali digunakan dalam dunia teknologi. Misalnya, digunakan pada server, sistem cloud, perangkat IoT, bahkan superkomputer. Superkomputer sendiri adalah jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi, jauh melebihi komputer biasa. Kedua, Linux merupakan sistem operasi yang open source, yang berarti user bebas untuk mengedit dan memodifikasi sesuai dengan keinginannya. Ketiga, komunitas open source Linux sangat besar dan masih aktif hingga sekarang. Keempat, dan yang terakhir, Linux dikenal memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan sistem operasi lainnya. Karena itu, Linux menjadikannya pilihan populer untuk server yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi. Pertama, fungsi ls. Fungsi ls ini gunanya untuk melihat file atau folder yang terdapat pada direktori tersebut. Contohnya seperti ini. Maka CLS ini akan menampilkan file atau folder yang terdapat pada direktori SIS admin. Nah, jika kalian menulis sintaksnya menjadi uppercase, maka akan error karena sintaks tersebut sangat sensitif terhadap uppercase ataupun lowercase. Lalu contoh kedua, melihat folder atau file yang terdapat pada direktori selanjutnya. Contohnya flash dan nama folder yang ingin dituju, yang ingin dilihat file atau foldernya. Nah, maka ini akan menampilkan file atau folder yang ada pada folder documents. Nah, fungsi aptitude mode ini gunanya hanya untuk menampilkan teks rahasia atau Easter egg seperti dalam game. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akan menampilkan teks, yaitu there are no Easter eggs in this program. Lalu option -L. Nah, option -L ini fungsinya digunakan untuk menampilkan daftar file atau folder dengan lebih detail, seperti menampilkan hak akses filenya, jumlah linknya, pemilik filenya atau owner, grup pemilik filenya, ukuran file, tanggal dan waktu terakhir folder itu dimodifikasi, dan nama file atau folder tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, maka di sini akan menampilkan siapa pemilik file atau folder ini, ukuran filenya, dan waktu terakhir dimodifikasinya, dan nama foldernya. Lalu option -R. Option -R ini gunanya untuk mengurutkan file atau folder secara descending atau terbalik. Contohnya seperti ini. Maka yang seharusnya desktop itu di depan yang pertama, jadinya videos yang di depan, jadi terbalik. Contoh selanjutnya OS, dan option L sama R ini juga bisa digabung. Contohnya seperti ini. Terus LR. Nah, seperti ini. Dia akan menampilkan
folder atau file dengan lebih detail tapi secara descending atau terbalik. Lalu bab 3 tentang PWD. Fungsi PWD ini digunakan untuk menampilkan kita sebagai user atau pengguna sedang berada di direktori mana. Contohnya seperti ini. Di sini akan menampilkan kita sedang berada di direktori SYS admin. Lalu bab 4. Di sini menjelaskan tentang change directory. Change directory ini gunanya untuk berpindah direktori. Contohnya, saya akan berpindah ke dokumen. Maka direktori saya sudah berpindah ke dokumen. Lalu ada option slash, yang dimana option slash ini digunakan untuk berpindah ke direktori root atau direktori paling atas dalam struktur file system. Contohnya seperti ini. Maka di sini saya sudah berpindah, yang dimana isinya seperti ini. Jika kalian ingin kembali ke direktori sebelumnya atau direktori utama, tinggal ketikkan cd. Maka otomatis akan berpindah ke direktori utama. Lalu jika kalian ingin berpindah ke direktori secara 2 kali, cukup ketikkan cd nama dokumennya, nama foldernya, lalu folder yang ada di dalam dokumen yang ingin kalian tuju. Contohnya school. Maka kalian akan berpindah ke folder school yang berada di dalam dokumen. Maka di sini kalian akan melihat bahwa kalian sedang berada di direktori school. Itu ada option titik-titik, di mana option titik-titik ini gunanya untuk kembali ke direktori sebelumnya. Contohnya seperti ini. Makanya akan kembali ke direktori dokumen. Lalu akan titik-titik lagi, berarti akan pindah ke direktori SYS admin. Lalu option titik 1. Gunanya untuk tetap berada di direktori saat ini tanpa berpindah ke direktori lain. Contohnya cd titik. Maka direktori kita akan tetap berada di SYS admin. Lalu option tilde, yang dimana option tilde ini gunanya untuk berpindah ke direktori SYS admin atau direktori utama. Contohnya jika saya pergi ke dokumen, lalu school, saya ingin berpindah ke direktori utama, yaitu itu dengan cara cd itu tilde. Maka akan otomatis berpindah ke direktori utama. Dan yang kelima yaitu ini file type. Jika di awal itu strip, maka itu menandakan file. Jika di awal menunjukkan huruf D, maka itu dipastikan folder. RWRXR -x ini adalah permission, dimana izin menunjukkan bagaimana pengguna tertentu dapat mengakses file. Lalu hard link count. Angka ini menunjukkan seberapa banyak hard link yang mengarah ke file tersebut. Lalu user owner, yang dimana berarti user SYS log ini merupakan pemilik dari file kernel log ini. Jadi setiap kali file dibuat, kepemilikan akan otomatis diberikan kepada user yang membuat file tersebut.
Lalu group owner mengindikasikan grup mana yang memiliki file ini. Lalu file size menampilkan ukuran file tersebut. Lalu timestamp menampilkan waktu file tersebut terakhir dimodifikasi. Lalu file name menampilkan nama dari file tersebut. Nah, lalu di sini ada option -t. Nah, option -t ini gunanya untuk mengurutkan berdasarkan waktu. Contohnya seperti ini. ls -lt. Ini akan mengurutkan dari waktu yang terbaru sampai yang terlama. Nah, kalau -s ini gunanya untuk mengurutkan berdasarkan ukuran filenya. Contohnya seperti ini. s -ls. Nah, di sini akan menampilkan mengurutkan berdasarkan ukuran filenya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu option -r. Nah, option -r ini gunanya juga untuk mengurutkan file atau folder secara descending atau terbalik, sama seperti sebelumnya. Itu ls -r. Nah, maka akan terbalik. Lalu selanjutnya ke adalah bab terakhir, yaitu fungsi su. Nah, fungsi su ini memungkinkan user untuk bertindak sementara sebagai pengguna lain. Contohnya su clip. Itu passwordnya netlab123. Nah, di sini usernya sudah berganti ke root. Lalu jika ingin keluar dari user tersebut, maka cukup mengetikkan exit, maka akan otomatis keluar kembali ke user SCS admin. Nah, jika kalian ingin menampilkan kereta seperti ini, maka kalian harus login menggunakan user root. Itu seperti tadi, su minus sekarang passwordnya netlab 123 harus salah, minus netlab 123. Nah, lalu kalian ketikkan sl. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu yang terakhir sudo. Nah, sudo ini gunanya untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator super user. Contohnya, kita akan keluar dulu. Exit. Lalu sudo sl. Lalu password untuk SCS admin itu netlab 123. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.